kabar sahabat Ruang Bos? Semoga kita semua sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Senang menyapa kembali Anda masih bersama saya Timur Arif Riyadi, tuan rumah Ruang Bos. Ruang bicaranya para bos yang edukatif, inovatif, dan kreatif. Sahabat Ruang Bos, bila kita berbicara industri pariwisata, masa pandemi tentu sangat berdampak. Apalagi bagi wisatawan yang untuk bepergian terkendala regulasi, aturan, dan protokol kesehatan yang cukup merepotkan. Bali sebagai tujuan wisata internasional menjadi daerah yang cukup terpukul dari situasi ini. Nah, terkait hal ini, bagaimana strategi dan inovasi pelaku industri pariwisata khususnya hotel untuk beradaptasi, inovasi dan program-program apa saja yang akan ditawarkan. Untuk membincangkan masalah menarik ini, Ruang Bos sudah kehadiran tamu istimewa jauh dari Bali nih, yakni Sales Manager Best Western Resort Kuta Bali, Kak Lisa Jaha. Apa kabar Kak Lisa? Halo, selamat siang. Apa kabar? Salam dari Bali. Salam dari Jakarta juga Kak. Sehat semua karyawan? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah, semua sehat. Astungkara semua sehat walafiat. Kita semua tim di Best Western Resort Kuta, semua sehat walafiat, Pak. Amin, Mbak Lisa. Oke, sebelum kita bincang lebih jauh, sahabat Ruang Bos, kita saksikan dahulu tayangan berikut ini. Die, 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 die. Die, 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 die. You set yourself apart from the rest. You like the nervousness in my chest. You're the way I lose my breath. You're the one who's there when there's nothing left. Come a little closer, don't be scared. Want you smiling back at me, hands in my hair. Come a little closer, baby, why don't you? Come a little closer, you say. In my chase, in my chase. Demikian sahabat Ruang Bos, tayangan kita tentang Best Western Resort Kuta. Nah, sekarang kita sudah ditemani nih sama Kak Lisa Jaha. Kak Lisa nih, kalau kita berbicara tentang pandemi nih, sebetulnya dampak untuk industri hotel sendiri seperti apa nih Kak? Nah, kalau dibilang sangat berdampak sekali ya. Perekonomian pariwisata terutama yang berasa dampak daripada bencana, kita sebut bencana ya. Ini bencana seluruh dunia. Dan yang paling terkena itu memang industri pariwisata, baik itu pariwisata yang ada di perhotelan, industri perhotelan, akomodasi, terus tour and travel, itu semua juga kena dampak daripada pandemi. Untuk dampak yang terjadi pada saat ini memang dari tahun kemarin sampai saat ini memang cukup perlu proses yang cukup signifikan ya, karena memang dampak dari pandemi ini yang kena itu adalah memang dari sektor pariwisata, baik itu dari akomodasi penginapan, restoran, tour and travel. Jadi semua sektor pariwisata yang contohnya di Bali memang 90% gitu kita adalah dari pariwisata. Jadi memang kebanyakan dampaknya yang paling terasa di situ, mulai dari pengurangan karyawan atau pemutusan kerja, dan itu yang terjadi saat ini, yang dialami dari tahun kemarin sampai saat ini. Tapi sekarang jauh ada perkembangan dari sebelumnya, sedikit demi sedikit, tapi kami berusaha positive thinking untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulu sih, kalau kita bilang sektor pariwisata sebelum pandemi itu kalau dibilang sangat luar biasa ya. Kita ketergantungan kami dari sektor pariwisata memang berawal dari tourism, dari turis dan dari baik dari sektor dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dan setelah masa pandemi ini okupansinya memang cukup sangat kalau kita bilang sangat menyedihkan, juga
Tapi tidak bilang kami menjadikan, tapi kami proses untuk kami bangkit itu sedang kami rasakan dari tim teman-teman pariwisata ya. Jadi kalau dibilang kami lah yang kalau dulu memang dalam pengurangan karyawan tuh memang tidak pernah ada, dan sekarang ini baru kelihatan ada waktu tahun kemarin sampai sekarang. Tapi ya sekarang sudah mulai lagi aktivitas, dan dari pemerintah juga sudah mulai support, baik itu banyak diadakannya meeting, tour juga di Bali, jadi itu membantu kami sedikit demi sedikit untuk mulai bangkit lagi. Jadi di sisi lain jumlah okupansi huniannya berkurang, tapi mungkin di sisi lain MICE sudah mulai bergeliat gitu ya Kak ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, dan kita tentunya semua optimis akan hal itu ya kali saya. Betul baik sekali. Kak Linsa, kalau kita berbicara tentang Best Western Resort Kuta ini sepertinya kan dia sudah berada di lokasi yang strategis di Kuta, kemudian Bali sudah kita tahu itu merupakan ikon internasional pariwisata. Nah, sebetulnya segmen pasarnya Best Western Resort Kuta ini tuh kemana sih Kak? Apakah ada domestiknya juga, ataukah dulu full wisatawan mancanegara? Bisa diceritain nggak Kak? Ya, kalau untuk Best Western yang di beberapa daerah yang ada di Indonesia, Bali memang lebih cenderungnya itu yang untuk yang di daerah Kuta, Ubud, daerah Kuta dan Ubud itu sampai Jimbaran pun itu memang sektornya adalah banyakkan pariwisata yang dari luar negeri. Itu memang lebih banyakkan tamu-tamu yang dari luar negeri, baik dari Eropa ataupun dari Asia, itu memang cenderung banyak support di daerah Kuta. Tidak hanya itu juga, memang mixnya adalah yang dicampur adalah market domestik. Memang waktu pada saat belum pandemi, rata-rata occupancy base-nya Best Western Resort Kuta itu main marketnya itu adalah dari Eropa, Australia, dan juga Asia. Ya, jadinya pada saat kita mencari lagi pangsa pasar baru, terutama yang di domestik, yang memang pada waktu pandemi ini yang internasional buka. Ya, ini baru sedang dibuka, jadi memang perlahan-lahan gitu. Jadi sektor pariwisata yang ada di Bali memang pada saat ini memang banyakkan jatuhnya di domestik. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah dan juga daerah yang banyak support Bali, terutama untuk Bali bisa bangkit lagi, kembali lagi untuk memupuk semangat kami untuk kembali beraktivitas. Seperti itu. Baik, jadi artinya selama ini kalau wisatawan mancanegara masih full, belum bisa hadir di Bali, sudah terbantu dengan wisatawan domestik ya, yang mengadakan meeting, insentif, convention, and exhibition gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Dan memang di Best Western Resort Kuta ini memang tidak ada ballroom, tapi kami upayakan setiap venue yang ada di Best Western Resort Kuta kami jadikan untuk bisnis, baik bukan hanya dari kamar saja, tapi dari segi acara, baik itu dari venue yang ada kita punya, memang sementara cuma ada restoran, dan kapasitas restoran kami itu memang bisa untuk kapasitas yang cukup lebih 100 orang untuk yang sistem teater. Jadi memang yang bisa kami lakukan adalah membalancing gitu. Jadi memang kemarin cuma dia ada di kamar, bisnisnya kami kamar, terus akomodasi, pariwisata jadi including di situ juga, tour juga, tapi kita juga tambah lagi dengan MICE, tapi tidak begitu konservatif, tidak begitu besar. Jadi memang hanya untuk kapasitas sedikit, mungkin sekitar 30 ataupun 20, dan kita tambahin juga dengan acara keagamaan, baik itu daripada pernikahan gitu, baik itu dari akad nikah untuk yang Muslim, dan juga untuk pemberkatan juga untuk yang Kristen. Jadi memang bisa di-combine seperti itu untuk membalancing revenue yang ada di properti kami, seperti itu. Ya. Wah, ini makanya nih ya, jadi selama masa pandemi industri hotel tuh harus bekerja keras, berpikir kreatif bagaimana caranya bisa bertahan, mampu bertahan dengan itu tadi ya Kak ya. Jadi men-switch bisnisnya mungkin lebih sekarang difokuskan ke MICE gitu ya, tanpa juga meninggalkan bisnis core utamanya tadi gitu ya Kak ya. Ya. Terkait dengan switch bisnis core utama tadi, kira-kira apalagi sih Kak inovasi atau program-program dari khususnya Best Western Resort Kuta ini untuk mengakali agar ya pemasukan atau balancing neraca keuangan hotel itu kembali seperti semula gitu Kak?
Ada lagi nggak Kak nih program-program untuk itu? Ya, kalau dikembangkan memang cukup banyak, tapi kita lihat dari base-nya dari mandatory daripada chain hotel kami, memang pada umumnya adalah memang di base western ini memang tidak ada ballroom gitu. Jadi saya combine gitu karena memang pada dasarnya waktu saya sebelumnya itu memang mencoba untuk sesuatu yang baru gitu. Jadi tidak monoton satu produk saja menjual di kamar gitu. Memang kalau kamar memang saat ini belum ada peningkatan, kami mencoba untuk challenging yang ke lain seperti ya kita bikin acara seminar. Jadi kita memang mengundang beberapa aktivis dari kesehatan, baik dari memang kan perilaku yang bisnis yang ada di saat ini memang bisnis kesehatan ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang cenderungnya yang lebih banyak Betul, kesehatan, asuransi, dan semua notabene-nya untuk men-insecure atau membuat kita tuh serasa aman gitu kan. Dan jadi memang kita meminimize, memang pada saat sebelum PPKM itu berjalan, memang semua bersifat virtual ya. Kalau kita lihat, baik itu dari sport, itu juga baik dari olahraga, itu semua mekanisme menggunakan dengan virtual. Dan sampai gamers pun juga diadakan seperti virtual. Jadi yang di luar daerah ataupun nggak di satu tempat, itu bisa menggunakan sistemasi baik online. Seperti itu. Baik itu dari sekolah pun ya memang seperti itu diadakan. Jadi waktu saya sempat masuk, ini apa sih yang harus saya lakukan gitu kan. Untuk membuat sesuatu yang baru, baik itu dari pemasaran dan pemasaran pun kami mulai mencoba sesuatu yang baru, baik itu kita join dengan platform dari marketplace yang ada di industri perdagangan, seperti kita join seperti marketplace yang ada yang sudah ada di Indonesia ya, jadi saya tidak sebut merek ya. Nanti kita kenal lagi. Jadi kita memang membuat sesuatu yang baru untuk meningkatkan produktivitas dan revenue untuk hotel. Jadi dari tadi yang Bang Ipul menjelaskan kepada kami apa sih yang harus dilakukan, membuat sesuatu strategi yang baru untuk bisnis hotel untuk lebih stabil lagi, mungkin lebih lagi ya, kita mendoakan, kita berharapan lebih, tapi dari sistem sales kita memang harus memiliki challenging gitu, jadi tidak berpatokan satu saja, tapi mengimprove supaya semuanya itu dihasilkan menjadi ada, seperti itu. Intinya Kak Lisa sama tim harus berpikir ekstra keras ya, untuk bagaimana nih bisnis hotel tetap bisa jalan dan survive di era pandemi gitu ya. Iya, betul sekali. Kak Lisa, kalau tadi Kak Lisa sudah sebutkan tentang bagaimana Best Western Resort Kuta cukup mengandalkan industri atau bisnis MICE-nya. Kemudian juga ada kerjasama dengan merchant-merchant, di mana di era seperti ini kan digitalisasi atau marketing digital ini kan cukup lumayan relevan ya Kak ya. Nah, ya, kalau semua Kakak sudah lakukan hal tersebut, pertanyaan saya selanjutnya adalah harapan atau regulasi seperti apa nih yang dibutuhkan manajemen hotel, khususnya industri pariwisata kita, dari para pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin Pemda, kemudian dari pemerintah pusat, seperti apa nih Kak? Memang pada dasarnya semua dari manajemen memang melakukan hal yang sama ya, jadi membantu mensupport apa yang dikerjakan kinerja dari tim sales, baik itu yang dari Best Western pusat yang ada di Jakarta, membantu membuat sinergi yang setidaknya yang di unit itu bisa membuat suatu kolaborasi gitu. Jadi dari manajemen ataupun pemerintah pun pasti akan mensupport seperti yang disampaikan Bapak dengan Bang Ipul, bahwa kinerja yang dibuat oleh masing-masing sel itu tetap akan disupport seperti apa kinerjanya gitu, dan menghasilkan setidaknya tidak merugikan dari pihak unit properti satu sama lain. Jadi kita membuat sesuatu yang inovasi yang benar-benar menghasilkan, dan itu selektifnya akan disupport oleh media ataupun nanti disupport oleh pemerintah, seperti itu. Jadi mungkin mekanismenya mungkin akan lebih panjang nanti kalau kita bahas satu persatu. Iya. Baik, Kak Lisa Jahat, tadi kalau Kak Lisa sudah menyebutkan harapan-harapan ke pemerintah nih. Nah, saya ingin tahu nih, sahabat Ruang Bos juga ingin tahu sebetulnya
PPKM level di Bali itu sudah seperti apa nih Kak? Apakah lalu lintas wisatawannya juga sudah mulai ada geliatnya, perekonomiannya apakah sudah jalan juga? Karena kalau di Jakarta kan kita lihat PPKM levelnya sekarang sudah menurun nih ke PPKM level 2, artinya sudah mulai aman dan mudah-mudahan seterusnya sih seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi Bali nih Kak sekarang? Ya, terima kasih Pak Timur. Untuk saat ini memang kita sudah mulai lihat daya tarik yang datang ke Bali, memang itu sudah mulai signifikan, sudah mulai meningkat ya. Banyak kan memang tamu domestik saat ini dan belum lagi ditambah ada beberapa tamu, memang mereka mengambil jalur darat ya, gitu, karena lebih banyak mengambil jalur darat ketimbang jalur udara. Memang kalau saat kemarin saya lihat, mulai dari PPKM sudah mulai dilonggarkan, memang domestik yang sering banyak ada di yang sering berkunjung ke Bali dan mulai okupansi hotel sudah mulai naik dari pertengahan Juli Agustus itu sudah mulai ada peningkatan ya. Nah, dan dari situ masuk Juli Agustus sampai September, November sampai Desember ini memang sudah mulai arus mulai dari jalur udara sampai darat itu sudah mulai ada pergerakan, Pak. Tidak seperti awal tahun kemarin ataupun waktu masa pandemi yang memang masih belum bisa masuk ke Bali terutama. Tapi dari sedikit kami lihat adalah sudah ada perkembangan gitu, sudah ada perkembangan, terus sudah jalan di Bali, terutama daerah Kuta memang sudah semakin ada beberapa yang sudah agak sedikit mulai padat ya, dan aktivitas daripada perdagangan juga yang ada di Bali juga sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai berjalan dan juga bantuan dari teman-teman dari travel agent, dari pariwisata sudah mulai bergerilya membuat event mulai dari mendatangkan tamu yang ke Bali gitu. Jadi sudah ada peningkatan. Semoga nanti kita memasuki tahun 2023 ini sudah ada penjelasan dan mungkin sudah normal kembali ya. Ya, itu sebetulnya harapan kita semua nih ya, sahabat Ruang Bos juga sebetulnya keinginannya seperti itu. Apalagi nih kalau dari pemerintah pusat sendiri kan sudah mengumumkan nih Kalisa, intinya untuk akhir tahun ini PPKM levelnya tidak ditingkatkan menjadi level 4 tapi tetap level 2. Artinya mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini liburan akhir tahun wisatawan bisa banyak hadir gitu ya ke Bali atau ke tempat wisata lain, itu ya harapannya ya Kalisa ya. Betul sekali. Jadi kita mulai kemarin memang sempat dari pemerintah, dari pusat itu memang kebijakan kita ikutin ya. Ada pertama awalnya Natal dan Tahun Baru di pemberlakuan PPKM masih berlanjut, tapi pada saat itu berubah lagi dan ya kami antusias sangat senang sekali ya, walaupun sempat ada bookingnya terus tiba-tiba cancel, terus tiba-tiba ada bookingan lagi, itu memang suatu menjadi sesuatu yang juga ya, peraturan atau regulasi yang berubah-ubah itu sebetulnya cukup merepotkan pihak manajemen hotel, karena yang sebelumnya mungkin sudah terjadwal ada event apa gitu ya, mungkin dengan sedikit perubahan ini ada adaptasi lagi gitu ya Kalisa ya. Ya, tapi tidak mengapa, memang kita berusaha walaupun dari kami kalau memang dari zona pariwisata itu mati satu tumbuh seribu, tidak mengapa sih, kita berusaha semaksimal mungkin. Kami percaya pasti segala sesuatu baik adanya ya buat kami semua yang ada di Bali, dan kami percaya juga mungkin ya sudah berjalan normal ini kembali lagi nih, dan kita juga bisa lagi menyaring atau kembali lagi atau berjaring supaya beberapa tamu yang datang ke Bali sudah mulai ada perkembangan. Jadi nanti Natal dan Tahun Baru kamu sudah mulai bisa merasakan meriahnya Bali, hidup kembalinya Bali yang sempat kemarin. Amin. Terkait dengan PPKM, dari tadi kita ngomongin masalah pandemi. Nah, sebetulnya kan kita tentu senang ya dengan pengumuman pemerintah bahwasanya tidak ada peningkatan level yang signifikan terhadap PPKM. Tapi di sisi lain kita juga kan tentu berharap agar kasus COVID juga tidak meningkat. Apalagi sekarang di luar negeri sudah ada varian-varian baru COVID ya, kayak Omicron, Omega. Nah itu tentu juga kita harus antisipasi bagaimana kita melevelkan, menyeimbangkan antara PPKM level yang rendah namun juga tetap terjaga nih kasus COVID agar tidak bertambah. Nah,
terkait dengan hal itu nih Kak, untuk manajemen hotel Best Western Resort Kuta ini, protokol kesehatannya ini seperti apa Kak? Bisa diceritain nggak? Karena kan wisatawan itu sebetulnya menginginkan kenyamanan dan tentunya juga keamanan gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Seperti yang diinfokan oleh Pak Timur, prokes kesehatan memang sudah kami lakukan pada saat program itu dijalankan, mulai dari itu Peduli Lindungi, sertifikasi tersebut sudah kami lakukan, dan progres timnya dari front office sampai operasi dari front office sampai di food and beverage itu sudah kami progres untuk lakukan ya, mulai dari tamu datang gitu kita sudah mulai antisipasi supaya mulai pakai masker, terus mencuci tangan, terus habis itu sterilisasi dengan hand sanitizer, dan setiap kamar kami juga beri masker dan hand sanitizer, dan beberapa kamar yang sudah tamu check in atau check out itu proses kebersihannya juga sudah kami lakukan, tetap kondisi dengan bersih dan juga sterilisasi. Kamar itu sudah terjaga kualitas kebersihan, dan sterilisasinya juga sudah dijalankan seperti itu. Jadi memang kamar kalau pada saat dia masuk sudah bersih kondisinya dan sudah steril, dan kami kasih produk dari beberapa hand sanitizer juga, dan juga di food and beverage juga sama, semua mulai dari peralatannya, mulai dari plate, semua sudah kami lakukan. Jadi tamu merasa aman, nyaman menginap di Best Western Resort Kuta. Oke, jadi sahabat Ruang Bos nih kalau ingin ke Bali nggak usah berpikir panjang lagi. Best Western Resort Kuta tujuannya itu sudah pasti dari check in sampai check out higienis, semua aman, nyaman dan tetap terjaga gitu ya Kak ya. Iya, tetap Jangan terjaga. lupa juga nih sahabat Ruang Bos untuk menyiapkan aplikasi Peduli Lindungi gitu ya Kak ya, karena betul. Jadi memang pada saat di Bali ini, bukan di Bali aja, mungkin di luar Bali juga memang seperti itu dilakukan scan barcode mulai dengan Peduli Lindungi bahwa tamu yang masuk itu sudah status sudah divaksin, sudah aman. Jadi pada saat mereka masuk zona hotel atau tempat penginapan yang mereka tuju, itu mereka sudah secure, masa aman. Mereka keluar pun mereka sudah aman gitu. Jadi tidak usah khawatir. Kami karena kami peduli ya, memang Best Western itu adalah logonya we care, kita peduli. jadi sejalan dengan program pemerintah sekarang ini ya Kak ya. Sejalan banget nih dengan tagline-nya dari Best Western Resort nih. Oke. Iya. Kalisa, kalau tadi kita sudah berbincang tentang strategi inovasi dari manajemen hotel, kemudian kita juga berbicara tentang apa harapan dari manajemen hotel terhadap pemangku kepentingan industri wisata. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam tahap apa sih sebetulnya yang ditawarkan oleh Hotel Best Western Resort Kuta ini, mulai dari fasilitasnya seperti apa, kemudian kulinernya seperti apa. Mungkin sahabat Ruang Bos ingin pada tahu nih Kalisa nih. Oke, yang ada di program kami lagi mengembangkan ya. Salah satu sisinya adalah kami membuat sesuatu yang lain daripada sebelumnya. Baik itu dari program kami itu acara pernikahan itu mulai dari akad nikah gitu, dan itu yang sudah kami lakukan, itu sudah mulai ada booking satu persatu. Terus habis itu untuk anak-anak yang kebanyakan di rumah ya, mereka melakukan sekolah online dan juga namanya daring dari sekolah ya. Jadi kita mengajak anak-anak untuk mereka menikmati produk dari Best Western Resort Kuta, mulai dari mereka memiliki aktivitas seperti menggambar, sudah kami lakukan. Jadi ada program sistem kami namanya yang Kreasi Anak. Kita bekerja sama dengan Kreasi Anak Indonesia. Kreasi Anak, ya betul. Kita mengadakan program menggambar, terus habis itu baik itu dari online sampai offline seperti itu, dan juga seminar kesehatan gitu. Jadi memang setiap bulan memang ada diadakan seminar kesehatan dari beberapa sponsor yang ingin kerjasama dengan Best Western. Dan habis itu juga mulai dari acara anak-anak juga, memang banyak anak-anak ya, karena anak-anak lebih senang acara aktivitas di luar rumah ya. Ya, betul. Ya, mulai dari mengadakan ulang tahun, kami menyediakan venue untuk yang anak-anak bisa merayakan ulang tahun di tempat kami dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan kebutuhan orang tua mereka.
Dan juga kita memang hotel kami memang ada yang notabene-nya buat aktivitas buat berenang. Jadi kalau yang stay di sini kita ada paket yang untuk menginap untuk para diving. Jadi memang yang suka diving gitu untuk mereka belajar untuk diving, kita memang ada kondisi hotel kami yang satu pool itu memang agak sedikit dalam ya, dan itu bagus untuk aktivitas diving. Jadi memang lagi kita bikin program dan bekerja sama dengan PADI untuk berkolaborasi seperti itu. Oke, ini harus patut dicoba nih oleh sahabat Ruang Bos nih, karena saya sendiri nih Kalisa doyan sama yang namanya snorkeling dan diving nih. Nanti kita bareng-bareng ya Kalisa ya. Boleh. Oke, jadi untuk fasilitas kolam renangnya pun sudah khusus bisa untuk pembelajaran diving seperti itu ya Kak ya, karena ya, dalam gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan beberapa vendor yang mau melakukan aktivitas diving. Jadi mereka menginap di sini dan include dengan diving. Jadi hanya yang menginap saja di sini yang kami bisa bantu untuk kalau di luar dari PD istilahnya karena kami punya tanggung jawab ya gitu. Jadinya tanggung jawab kami untuk mereka melihat bahwa benefit yang mereka dapat setelah mereka ikut program tersebut dan hasil yang didapat itu mereka bisa aktivitas di luar hotel gitu. Jadinya memang kita membantu buat teman-teman yang suka diving, suka snorkeling gitu. Memang aktivitas banyak kan lebih banyak ke lari sama sepeda, dan ini kita juga sudah ada program tersebut. Nanti akan kita siarkan ke teman-teman media untuk program kesehatan tersebut, mulai dari sport ya, produk olahraga mulai dari diving, lari dan sepeda. Wah, seperti itu. Lengkap sekali ya. Jadi yang punya anak-anak kecil nggak usah khawatir, nggak perlu bete. Anak-anak kita mulai dari yang balita, yang remaja itu semua udah lengkap aktivitasnya terpenuhi nih ya di Best Western Resort ya. Kak Lisa, kalau kita berbicara tentang fasilitas yang lain nih seperti misalkan kamar nih, kamarnya sebetulnya yang disediakan tipe apa saja? Berapa banyak, kemudian fasilitas-fasilitas lain mungkin Kak, ada spa kah, atau mungkin kulinernya mungkin juga ya, bisa di-share nih ke sahabat Ruang Bos. Iya, kita mulai dari tipe kamar hotel ya. Memang kalau dari tipe kamar kami memang cukup banyak ya, memang karena kondisi ini hotel kami ini lebih banyak di tipe kamar yang di high kategori, yang di Deluxe Garden View, terus Deluxe Pool View, dan kalau memang paling rendahnya itu adalah di Superior. Dan di Superior itu memang untuk yang budget, yang suka traveling, terus mau stay di sini, karena memang hotel kami dekat dengan airport ya. Yeah. Hotel kami memang dekat airport, jadi memang untuk yang mereka mau kebanyakan sih memang tamunya yang kalau lihat dari sektor historinya ya sebelumnya, dari histori sebelumnya, memang banyak kan tamu di sini yang tamu kebanyakan dari tamu Eropa dan Australia, jadi mereka lama dan lebih cenderung menyukai konsepnya yang natural dan otentik. Jadi memang kalau dibilang kondisinya hotel ini memang cenderungnya lebih banyak ke alam. Gitu. Jadinya contoh kita punya Deluxe Garden View, mungkin yang sudah banyak menikmati di fasilitas kamar yang Deluxe Garden View itu memang kamarnya luas ya, kamar luas dan include dengan bathtub, itu yang di second kategori. Itu ada Deluxe Pool View juga, dan Deluxe Pool View memang semua mengarah ke arah pool dan notabene-nya green banget ya. Kalau kita masuk ke Deluxe Pool View itu memang rasanya nyaman gitu kan. Iya. Jadi karena lebih banyak maksudnya konsep gardennya itu lebih berasa ya di situ. Terus habis itu kita punya yang kategori yang ketiga itu adalah yang keempat adalah Deluxe Deluxe Access Pool View. Deluxe Access Pool View itu memang langsung aksesnya ke pool, itu memang harganya memang lebih high karena dia langsung arahnya ke pool. Jadi dia buka kamar, dia langsung lihat wah pool gitu kan, dia bisa cozy santai sambil afternoon tea menikmati teh ataupun kopi dengan keluarga atau pasangan gitu. Jadi sambil menikmati, baru datang dari Bali terus bangun check in ataupun dia datang misalnya sore, dia datang duduk menikmati pemandangan di pool, itu enak, cozy, dan habis itu bisa aktivitas mau kemana, ke arah Kuta kah, atau mau ke arah daerah mana gitu. Jadi lebih nyaman, lebih cozy, dan high kategorinya kita punya junior suite.
Dan itu junior suite itu memang khusus yang buat yang tamu VVIP, yang notabene-nya yang ke Bali cuma transit ataupun mereka punya aktivitas yang berkepentingan di daerah Kuta, mereka bisa menggunakan junior suite seperti itu. Oke. Nah, tadi kalau Kak Alisa sudah menyebutkan berbagai fasilitas yang ditawarkan hotel nih, sekarang sahabat Ruang Bos tuh sebetulnya ingin tahu juga nih Kak Alisa, apa sih sebetulnya promo-promo khusus yang ditawarkan oleh Best Western Resort nih untuk jelang musim liburan akhir tahun dan awal tahun ini, Kak? Kalau program di kami sudah ada, baik itu dari paket Natal dan Tahun Baru, karena memang pada saat ini kan kita lihat banyak yang kami lihat bookingan kemarin yang tiba-tiba PPKM tiba-tiba di cancel, terus mereka reschedule majukin lagi, dan ini membuat sesuatu yang mereka tuh udah antusias banget kembali dan sudah tidak tahan untuk kembali beraktivitas, traveling, terus shopping. Nah, Bali ini memang kan konsepnya banyak kan jalan-jalan dan shopping dan kuliner ya. Jadi memang kita bikin paket jadi paket Natal Tahun Baru sediakan, baik itu dari mereka datang pada saat tamu datang, kami sudah sediakan namanya welcome cookies Christmas. Jadi yang mereka yang nggak bisa ngerasain mereka di luar Bali ataupun lagi ke Bali ya, pas kondisi Natal sedang menikmati cookies dari Best Western Resort Kuta, cookies Christmas ya. Dan habis itu juga tahun baru kita juga sudah sediakan topi tahun baru sama trompet, jadi bisa merayakan tahun baru juga di Best Western Resort Kuta. Nanti paketnya akan saya share ya nanti ke teman. Sahabat Ruang Bos, nanti kita baca ya deskripsi YouTube kita. Nanti di situ lengkap deh paket dan promo-promo khusus dari Best Western Resort Kuta. Gitu ya Kalisa ya? Iya. Ini pokoknya kalau ngedengar cerita Kalisa kayaknya udah nggak sabar lagi nih ya sahabat Ruang Bos untuk mampir ke Bali. Tapi jangan lupa persiapkan segala sesuatunya agar kita semua bisa nyaman, aman, dan tentunya kita bahagia nih sampai Bali. Gitu ya Kalisa ya? Iya, kami menunggu kedatangannya di Best Western Resort Kuta karena memang hotel kami sangat dekat dengan bandara. Jadi kalau memang yang dari Bali, dari luar Bali mau ke stay di daerah Kuta, hotel kami nggak jauh dari Bandara Ngurah Rai, kurang lebih sekitar 10 menit ya kalau kondisinya tidak macet ya. Tapi kalau macet itu mungkin kurang lebih sekitar, karena jalur yang di tol pintu keluar itu ya agak sedikit ngantri panjang seperti itu. Mungkin kurang lebih sekitar 10 atau 10 atau 7 menit lah kalau memang tidak macet. Tapi kalau macet memang kondisinya sekitar 10 menit seperti itu. Dan akses ke Best Western Resort Kuta bisa ke arah shopping center, baik itu di Discovery Kartika Plaza ataupun pusat oleh-oleh juga kita dekat, baik itu dari pusat oleh-oleh tradisional Bali, terus kuliner yang ada di seputaran Kuta juga ada banyak gitu. Jadi semua bisa in touch di Best Western Resort Kuta, mau kemana-mana dekat. Pokoknya semua jangan khawatir, lokasinya strategis, kita nggak perlu capek-capek, sudah disuguhkan oleh kenyamanan dan keramah tamahan karyawan Best Western Resort Kuta. Gitu ya Kalisa ya? Iya. Baik, kalau kita ngedengar obrolan ini sepertinya bakalan panjang nih Kalisa, tapi waktu juga panjang sekali. Kita ngobrol tentang Bali, ngobrol tentang Best Western Resort Kuta udah panjang dah pastinya. Semoga lain kali kita bisa kembali ngobrol-ngobrol nih ya Kalisa ya, sama Ruang Bos. Boleh nanti suatu saat kalau datang ke Bali nanti live podcastnya di Best Western Resort Kuta aja, biar tahu seperti apa sih Best Western Resort Kuta. Jadi bisa room tour seperti apa. Jadi langsung dari media dari Pak Timur bisa. Ya. Dan yang penting tuh sahabat Ruang Bos, yang penting juga sahabat Ruang Bos bisa jadi tahu nih bagaimana kondisi Bali sebenarnya ya nanti ya kalau kita bisa live di sana langsung ya kayak. Iya. Baik. Kalisa Jaha, terima kasih telah menemani sahabat Ruang Bos di podcast kita. Semoga semua sehat. Oke, demikian sahabat Ruang Bos, bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ruang Bos. Dan akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Ruang Bos serta narasumber spesial kami, Kalisa Jaha.
pamit undur diri. Salam sehat selalu dan Ruang Bos. Oke, Bos. Oke, Bos.